Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap penuh sukacita di tengah keadaan kita pada saat ini. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga, bersatu hati, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 1. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Hai Kristen, nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Kita menyambut Fatum dan Salam dengan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan
hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai yang ke-14 dengan perikop anak lembu emas. Berbunyi demikian: ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah memuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?
Mengapakah orang Israel akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpa malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah akan Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Piniati STH, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dengan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, saat ini firman-Mu sudah terbentang di hadapan kami. Sebelum kami membaca dan kami merenungkan firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga ketika firman-Mu kami dengar, kami renungkan, kami boleh mengerti, memahami, dan kami melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah bagi kami pada hari ini Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan,
Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertap gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya yakin kita semua pasti pernah diundang dalam sebuah pesta pernikahan. Bagaimana jika dalam waktu yang bersamaan kita memiliki 2 atau 3 undangan? Mana yang akan kita pilih? Jika kita menerima undangan dari sahabat, dari rekan kerja, dari kerabat, atau dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang paling kita hormati, pasti kita akan memilih untuk menghadirinya walaupun di tengah-tengah kesibukan kita. Bahkan jauh-jauh hari kita sudah mengagendakan momen itu. Kita memilih pakaian yang baik sehingga kita terlihat indah dan menarik. Lalu bagaimana dengan kisah yang disampaikan Yesus dalam nas kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara? Tentang seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin untuk anaknya. Kemudian ia mengundang banyak orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 jenis undangan yang disampaikan oleh raja untuk menghadiri perjamuan kawin itu. Undangan yang pertama adalah undangan khusus bagi mereka yang memiliki prioritas, tetapi mereka mengabaikannya. Undangan yang kedua, mereka yang diundang kurang menanggapi undangan tersebut. Mereka lebih memprioritaskan bekerja di ladang, mengurus pekerjaan yang lain, daripada mereka menerima undangan itu. Bahkan di antara orang-orang yang diundang itu, justru mereka menangkap, menyiksa, dan membunuh utusan-utusan sang raja itu. Ini adalah hal yang tragis, Bapak Ibu Saudara. Mengapa mereka tidak merespon undangan sang raja itu dengan baik? Tentu ada banyak alasan. Bisa jadi mereka menganggap bekerja di ladang atau mengurus pekerjaan yang lain lebih penting ketimbang duduk makan bersama dengan raja. Atau bisa saja undangan itu mengganggu rasa nyaman mereka, sehingga membuat mereka harus menangkap, menyiksa, dan membunuh utusan sang raja itu. Yang ketiga, semua orang-orang yang ada di persimpangan jalan, yaitu orang baik dan orang jahat. Dan orang-orang inilah yang merespon undangan sang raja dan ikut dalam pesta perjamuan kawin itu. Namun saudara,
Ternyata di antara yang datang itu, raja menjumpai ada yang tidak memakai pakaian pesta. Ia datang tidak dengan pakaian yang rapi dan bersih, sehingga ia harus keluar dari ruangan pesta itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini memperlihatkan bagi kita beberapa hal. Yang pertama, sebuah suasana pesta sebagai gambaran kerajaan sorga, di mana raja dilambangkan sebagai Allah yang mengundang dan memanggil kita semua ikut dalam perjamuannya, menikmati kebahagiaan bersama dengannya dalam keselamatan. Akan tetapi banyak manusia menolaknya dengan berbagai alasan, seperti kesibukan duniawi yang terkait dengan kekayaan materi dan kewajiban keluarga yang lebih penting daripada hubungan dengan Allah. Ada juga yang menerima undangan itu akan tetapi tanpa keseriusan dan kesungguhan untuk datang, sehingga mereka menghadapi amarah Allah yang digambarkan dalam ayatnya yang ke-13. Dari perumpamaan ini kita akan melihat bahwa sebagian banyak orang telah menyia-nyiakan panggilan Allah di dalam hidupnya dan memperlakukan kasih Allah yang jelas-jelas diberikan secara gratis, secara cuma-cuma untuk kehidupan kita sebagai manusia itu tanpa rasa syukur, rasa terima kasih, dan terkesannya tidak mau tahu, sehingga tawaran keselamatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita diabaikan begitu saja. Yang kedua, mau mengingatkan kita bahwa relasi dengan Allah seharusnya didasari dengan sebuah tawaran atau undangan. Hidup kita Bapak Ibu Saudara tergantung pada sejauh mana kita menanggapi tawaran tersebut, dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Sebab Allah membuka dirinya dan mengulurkan tangannya untuk memberikan jalan kebenaran kepada kita. Dengan cara Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib sebagai korban penebusan dosa-dosa manusia. Sehingga kita tidak hidup dalam dosa, melainkan kita hidup dalam kasih karunia Allah. Yang ketiga, unsur persiapan kita untuk menanggapi undangan Allah. Hal ini diungkapkan dengan simbol pakaian pesta yang dikenakan orang-orang yang datang ke pesta. Artinya dibutuhkan keseriusan untuk datang ke pesta yang disediakan bagi kita. Pakaian pesta dalam hal ini Bapak Ibu Saudara digambarkan dengan iman dan kebenaran Kristus. Seperti orang yang memang serius untuk datang ke pesta akan memilih pakaian yang terbaik, begitu juga halnya kelayakan kita masuk kerajaan sorga. Kita juga harus datang dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan ketaatan, dengan kebenaran untuk kita datang kepada Tuhan. Sebaliknya orang yang datang ke pesta dengan tidak berpakaian pesta, itu berarti ia datang tanpa mempersiapkan diri dengan baik, dengan kesungguhan untuk mau mengikuti pesta itu. Nah, demikian dengan orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan tidak mengenakan pakaian kebenaran, itu berarti ia gagal menanggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian kebenaran Allah. Ia masih hidup menurut pola pikirnya yang lama, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan ia tidak hidup dalam ketaatan, tanpa kesungguhan dan keseriusan, sehingga ia tidak dilayakkan untuk menjadi bagian dalam kerajaan sorga, dan ia harus dicampakkan ke dalam api neraka. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Kita berada di golongan undangan yang mana dalam kita menanggapi undangan atau tawaran keselamatan itu? Apakah kita masuk golongan undangan secara resmi, tetapi kita mati-matian menolaknya? Ataukah kita termasuk golongan undangan yang di persimpangan jalan,
Tapi kita tidak lupa menyiapkan diri kita dengan baik dan tidak lupa mengenakan pakaian pesta. Ataukah kita termasuk golongan undangan yang datang tapi tidak mengenakan pakaian pesta? Bapak Ibu jemaat Tuhan, pakaian pesta adalah bagaimana kita membangun relasi dengan Allah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita menghormati dan menghargai Allah dalam kehidupan kita. Sikap kita menanggapi tawaran atau undangan Allah itu dalam hidup kita sangat dipengaruhi dengan relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita akan memenuhi undangan itu dengan membersihkan hati kita. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam ketaatan, kita hidup melakukan setiap kehendak Tuhan. Jika demikian, kitalah orang-orang yang layak menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini Allah telah menyampaikan undangannya untuk masuk kerajaan sorga. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menanggapi undangan Allah itu. Dengan cara kita hidup lebih baik. Kita hidup melakukan kehendak Tuhan, melayani sesama dengan sepenuh hati, sehingga kita pun dilayakkan menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, walaupun undangan atau tawaran keselamatan itu ditawarkan bagi semua orang, tetapi hanya sedikit yang sungguh-sungguh datang dan merespon tawaran itu dengan baik. Seperti ayat yang terakhir dalam nas kita berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, sehingga akhirnya yang layak ikut dalam kerajaan sorga dan menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik dan menyambut anugerah itu dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga atas firman-Mu yang sudah kami renungkan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu tidak berlalu dalam hidup kami, menjadi firman yang sia-sia, tapi boleh menjadi firman yang hidup yang akan mengubah, memperbaharui kehidupan kami, untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat, dan hidup benar di hadapan-Mu. Pada saat ini kami datang dalam hadirat Tuhan, membawa setiap pergumulan permasalahan kami masing-masing pribadi. Secara khusus kami membawa pergumulan dunia saat ini yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan dengan kuasa-Mu yang besar itu, Engkau boleh pulihkan dunia kami sehingga kembali normal seperti sedia kala. Kami juga mohon ya Tuhan melewati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan akal budi sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara ini dengan baik, dengan bijaksana, membawa ketenangan, membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Berkati kami masyarakat yang ada di dalamnya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kami diberikan hati untuk terus mengikuti setiap anjuran pemerintah, untuk mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama memutuskan penyebaran COVID-19 yang tengah melanda dunia ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang harus beribadah dari rumah mereka masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan boleh menganugerahkan kepada mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, semangat, sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan teguhkan hati dan iman mereka, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan untuk menghadapi berbagai macam pergumulan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Berkati usaha dan pekerjaan yang ditekuni dan dilakukan oleh jemaat-Mu, biarlah membawa berkat rezeki Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan, tapi
tapi mereka senantiasa dicukupkan dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi setiap orang yang tengah berjuang menangani pandemi COVID-19 ini, bagi tenaga kesehatan, tenaga keamanan, apapun tugas pekerjaan yang mereka lakukan saat ini, mari Tuhan yang jaga lindungi, berikan semangat, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu menjalani tugas pekerjaan itu dengan baik, membawa kebaikan bagi kami semua. Kami berdoa pada saat ini juga ya Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang dalam pergumulan, mari Tuhan boleh ikut campur tangan dan setiap masalah yang mereka hadapi, sehingga boleh membawa jalan keluar di setiap masalah yang mereka hadapi saat ini. Dan di tengah-tengah pergumulan permasalahan yang mereka hadapi, tidak membuat mereka berputus asa, menyerah begitu saja dengan keadaan, tapi mereka dikuatkan, dimampukan dengan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang tengah menghadapi sakit penyakit, baik mereka yang terbaring di rumah maupun terbaring di rumah sakit. Mari Tuhan Kau sembuhkan, Kau jamah jaringan tubuh mereka yang sakit melalui setiap pengobatan yang digunakan, makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Biarlah Tuhan yang boleh campur tangan memberkati, sehingga boleh mendatangkan kepulihan, kesembuhan bagi tubuh fisik mereka yang lemah dan yang sakit. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang boleh mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh mengucap syukur atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Biarlah Tuhan Kau boleh terima, Kau layakkan ucapan syukur yang boleh mereka bawa kepada Tuhan. Bahkan Kau boleh memperlengkapi sukacita mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Setiap harapan dan cita-cita ke depan, mari Tuhan juga boleh menolong dan memberkati, sehingga boleh berjalan dengan baik, sesuai seturut dengan harapan mereka, terlebih-lebih sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang pada saat ini tengah menempuh pendidikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka harus belajar secara online. Berikanlah kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita bagi anak-anak, sehingga mereka dengan tekun, dengan rajin boleh menempuh pendidikan secara online itu dengan baik, melalui pendampingan kedua orang tuanya, sehingga proses belajar itu boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga boleh membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil di dalam Engkau. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mohon ampun di hadapan-Mu saat ini atas setiap dosa kesalahan yang kami lakukan masing-masing pribadi, baik disengaja maupun tidak disengaja, mulai bibir, mulut kami, perkataan kami, tingkah laku kami yang menyakiti sesama kami, terlebih-lebih menyakiti hati Tuhan. Layakkan dan terimalah kami untuk datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Kami juga berdoa bagi kehidupan kami seminggu sepekan yang akan kami awali dalam minggu ini, dalam tugas pekerjaan tanggung jawab kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menjaga, melindungi, bahkan memberkati hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan boleh membawa berkat rezeki Tuhan dalam hidup kami, memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan kami di tengah-tengah dunia ini, dan teristimewa boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah gereja-gereja-Mu tetap berdiri teguh, berdiri kokoh untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu. Para pendeta, vikaris, pemberita, penginjil, penetua, diakon, atau siapa saja mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan, diberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita, dan bahkan melalui setiap talenta dan karunia yang boleh dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup mereka, boleh mereka pakai untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah ungkapan doa syukur kami yang boleh kami alaskan dalam satu nama yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 yang berbunyi demikian.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami akan memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada seluruh dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami jemaatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin. Mari kita memberi persembahan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita iringi dengan memuji dan memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadah kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayan, juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.